ya mustikanya nggak begitu keluar masih. Nah ini ya. Wah ini mesti, nah ini keluar ini. Nah ini mustikanya ya, mustikanya lain juga ya. Kalau handmade tidak mungkin ya seperti ini. Nah ini ya, ini. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di rumah Gus Ban Khalifah. Kali ini masih di pembahasan misteri alam ya, keunikan alam. Karena di rumah Gus Ban Khalifah itu tidak hanya fokus membahas soal terapi pengobatan ya, tapi juga tentang misteri alam, keunikan alam, juga tentang edukasi juga ada ya. Jadi merupakan bagian pembahasan dari rumah Gus Ban Khalifah adalah misteri alam. Contohnya seperti ini ya. Ini kali ini masih di pembahasan misteri alam. Karena belakangan saya sendiri memang lebih suka ke alam ya, hobi tentang keunikan alam yang bisa disebut misteri karena memang akal tidak sampai ya. Karena terkait dengan keanehan, keunikan sehingga akal tidak sampai. Tapi di sini juga tidak membahas soal terkait khasiat-khasiat tertentu yang aneh-aneh yang biasa dibahas oleh kalangan yang disebut paranormal atau kasarnya dukun ya. Tidak seperti itu ya. Ini murni kajiannya secara alamiah, keunikan alamnya. Contohnya termasuk yang akan saya bahas kali ini. Ini merupakan penemuan tentang kepompong ya. Biasanya sebelumnya di konten-konten sebelumnya saya biasa di situ ada penemuan tentang kepompong yang berisi besi kuning ya, besi kuning seperti halnya ini ya. Ini masih ada karena memang saya hobi ya, hobi keunikan alam yang bahkan tidak bisa dinalar oleh logika. Bayangkan kepompong isinya besi kuning, tapi itu sekali lagi betul-betul natural ya, kealamian, keunikan alam. Ya. Makanya itu termasuk misteri lah ya, akal tidak sampai. Sebetulnya kan biasanya kepompong usi kuning ya, kalau seperti ini ya isinya usi kuning, ini belum dibuka ya, alamiah ini masih dengan tangkainya ya, daun ya, di daun tangkai. Seperti biasa sebelumnya membahas hal ini ya, saya menemukan banyak di alam, eksplorasi alam tentang kepompong ini. Bagaimana mendapatkannya kok orang lain kok tidak bisa menemukan, karena ini mendapatkannya dengan cara-cara tertentu ya, dengan laku-laku batiniah. Dan ini tidak perlu dibahas, nanti bagi yang tidak paham nanti malah dikirain aneh-aneh, mengarah ke syirik apalah ya, ritual-ritual apalah. Kalau cara mendapatkannya, menemukannya, eksplorasinya tidak saya bahas karena memang itu di luar nalar ya, tidak seperti biasanya sehingga takut terjadi salah paham. Yang penting ini sudah wujud berupa besi kuning, kita bahas naturalnya, kita bahas di situ sisi-sisi misterinya ya. Yang penting sudah wujud seperti ini ya. Jadi ini logis sekali, dapat dipandang secara kasat mata. Soal penemuannya sekali lagi tidak usah dibahas karena itu menyangkut metode atau cara penemuan yang tidak seperti pada umumnya, takut terjadi salah paham. Nah sebelumnya membahas tentang kepompong yang isinya besi kuning ya. Itu sebuah misteri karena kepompong isinya besi kuning. Nah ini masih ada ya. Nah ini belum dibuka, ini isinya seperti ini. Ini masih tangkainya ya. Ini alamiah dan saya selalu bilang siap dites secara lab ilmiah karena ini menyangkut natural alam ya. Masih alam ya, isinya besi kuning ya. Ini ya, kedengaran ya. Ini masih tinggal 3 ya. Ini masih tinggal dengan tangkainya. Saya ikutkan tangkai biar orang tiba-tiba tidak langsung menyangka ini apalah trik lah atau palsu atau buatan handmade lah. Biar nampak alamiahnya ya. Oke, secara kasat mata biar nampak alamiahnya. Maka saya biarin dengan tangkainya, daunnya ini ya. Dan kalau ingin lebih jelas lagi ya dilakukan tes lab ilmiah ya, secara ilmiah. Siap. Nah, sekarang video kali ini saya menemukan suatu yang baru ya. Kalau kemarinnya sudah banyak dibahas tentang penemuan kepompong alam yang isinya besi kuning ya. Nah, sekarang saya menemukan kepompong itu kecil seperti ini, agak kotor ya karena ini di semak-semak ya, bukan di pohon. Kalau yang kepompong besar tadi itu di pohon ya. Nah ini tidak di semak-semak, di tumbuhan-tumbuhan semak itu ya.
dan kotor. Biasanya di depan rumah kalau rimbun-rimbun itu ada semacam kepompong, ini kepompong ulat ya, ulat yang menggantung biasanya di pagar itu ya. Makanya ini kotor ya, kotor. Ini masih lengkap dengan tangkainya ya, ini ya, tangkai pohon ya, pohon semak-semak itu. Nah ini ya, ini masih lengkap ya, kotor masih ya, alam. Ini masih kotor, masih ada tangkai-tangkai yang nempel ini. Nah, ini agak jelas ya, agak blur ya. Tak coba blur ya. Ya apa? Ini masih ada kotorannya ya. Nah ini ya, ini tangkainya masih ada ini. Saya ya memang kebawa dengan tangkainya kan nempel ya. Nah ini ya. Kan banyak di depan rumah kita di rimbun-rimbun, biasanya kalau rumahnya jarang ditebangi, di depan rumahnya ya, di pekarangan biasanya ada kepompong ulat. Ini ulat ya, kecil-kecil itu. Biasanya juga kalau ada yang punya bonsai nggak dirawat, nempel-nempel di daun bonsai itu. Nah, cuma kali ini saya menemukan ini ya bukan di pekarangan rumah ya, di tempat yang anggaplah alas ya, yang jarang dijamah oleh manusia. Di semak-semak ini saya dapat kepompong ini, dan di situ saya menemukan kepompong ini lain. Kemudian yaitu saya lihat ini ada isinya ya ini. Nah, diicik-icik ya, nah, ini semua ya. Nah, jadi yang ada isinya itu saya bawa ya, saya bawa ini, bunyi ya. Nah, isi semua. Nah, kok bisa ketahuan ini isi ya? Ya itulah caranya tadi, nggak perlu dibahas ya. Yang paling yang jelas sekarang yang dibahas kasat mata aja yang bisa dilihat. Nah, ini bukan wisi kuning isinya, tapi mustika. Kok tahu mustika? Nah, itu lain lagi ya. Pokoknya yang penting kita yang kasat mata aja. Ini buka. Ini saya berani bertanggung jawab secara naturalitasnya, kealamiannya. Ini dibuka ya. Dan isinya mustika karena beratnya juga kan lain kan ya. Ini semuanya isi ya. Oke. Nah, kali ini kita bareng-bareng membuka mustikanya kayak apa gitu ya. Ini agak kemarin di tangkainya agak kebuka ya, agak kelihatan kayaknya ini putih mustikanya ya. Putih, yang jelas ini tetap alam natural. Ya, ini buka sekali. Ini gampang bukanya ya. Nah, ini ada kayaknya putih ini ya. Ini kecil kepompongnya tapi kuat ya. Kuat, bahannya kuat ini ya, kuat. Nah, ini ya. Nah, ini kepompong asli ya, tetap ya, alami. Nah, ini buka ya. Ini memang agak kebuka kemarin ya. Cuma mustikanya nggak begitu keluar masih. Nah, ini ya. Wah, ini mesti. Nah, ini keluar ini. Nah, ini mustikanya ya. Mustikanya lain juga ya. Kalau handmade tidak mungkin ya seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Wah, putih. Wih, kayak ulat. Wah, ini. Subhanallah. Wih, ada kepalanya. Nah, kepalanya merah ya, ini ya. Merah persis ulat. Ya, jadi ini mungkin ya. Kan ini memang kepompong ulat kecil ya. Ini mustikanya juga seperti ulat. Ini kepalanya merah ya. Subhanallah, luar biasa. Ini kepalanya merah ini ya. Terus ini badannya putih ya. Ini kayak tumbuhan si muda ini ujungnya ini ya. Coba diperhatikan sahabat guna ini. Jadi ini alam banget, ini lebih muda ya. Yang baru di ujungnya lebih muda ini kayak tumbuh. Nah, ini ujung kepalanya kayak kepala ada batasan warnanya merah. Ya, saya berani bertanggung jawab ini tidak handmade ya, bukan buatan. Kok ditempel ya, silakan datang ke sini dan saya siap dites ya. Nah, ini subhanallah. Bayangkan ini gimana prosesnya ya. Ya persis ulat ini ya. Ini mustika. Tapi ini biasanya begini nih mudah pecah sahabatku, bukan seperti permata-permata ya. Ini kekerasannya tidak seperti permata. Tapi mengkilatnya, teksturnya kayak permata. Cuma ini mustika alam begini, permata alam begini gampang pecah. Ini kalau jatuh pecah ya. Nah, ini tapi ngulap kayak permata.
Nah ini aneh ya, jadi kayak persis ular ya, ular tapi menjadi mustika. Nah ya, ini satu ya, ini satu ya. Ini coba tak buka lagi yang lainnya, saya belum tahu yang lain warnanya apa, bentuknya apa, jenis mustikanya apa. Nah ini tadi. Nah ini unik sekali ya, kayak ulat. Ya. Cari yang agak berat aja. Ini biarin dengan tangkainya aja. Ini kecil, ya ini agak besar juga ini. Ini nggak ada jahitan, nggak ada tempelan ya. Ya lihat ya, nah ini ya, lihat alami banget, masih kotor ini ya dari alam. Ini bunyi ya, oke. Tapi nggak setebal yang kepompong yang masih kuning ya. Itu ujungnya ya. Soalnya diusahakan tetap bisa tertutup. Jadi dikembalikan lagi ke tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih utuh ya. Kata kalau tadi itu ketika tak cabut dari tangkai itu ikut jadi agak lubang. Nah ini belum terlubang sedikit pun ya. Ini sekali lagi nggak ada jahitan di sini ya. Tidak ada tempelan. Kalau ingin lebih percaya lagi silahkan datang ya. Dan nomor saya lengkap 08121666628446-nya 4 kali ya. Kalau bisa secara ilmiah silakan. Kalau ingin percaya kealamiannya bahwa ini bukan buatan manusia, tapi langsung saya dapat dari alam ya, kepompong. Nah ini gini aja sedikit biar bisa dimasukkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini buat penasaran ya. Kurang lebar. Soalnya nanti biar nggak rusak ditempati lagi. Oke. Ini kayak apa warnanya? Apakah sama seperti tadi? Misteri ya. Lihat. Kecil ya. Nah, ini sahabatku. Allah karim. Nah ini ya mustika juga ya. Subhanallah. Nih ya. Allah karim. Wih panjang rek lah. Ini merah semua ini sahabatku. Nah ini merah semua. Allah karim. Nah ini ada ujungnya ya. Allah karim. Kebesaran Allah ya ini ya, kebesaran Allah. Ini ya. Ini merah banget ya ini. Nah ini ya. Ini kayak ada ujungnya, berarti kayak hidup itu ya. Kayak ular ya. Nah ini tadi ya. Ini ya. Ya. Lonjong ya ini. Panjang ya. Tapi ini merah semua ya. Ini merah. Merah ini ya. Dominan merah ya. Nah ini. Nah ini ya. Ini kalau secara batiniah itu namanya jenis MD sahabat. Nah ini jenis MD. Bisikannya lah kasarnya itu MD ya, jenis MD. MD netes. MD merah ya, tapi ini kok putih gitu ya. Tapi ya ada merahnya juga ini. Unikan ini ya luar biasa. Ini netes semuanya. Ini MD netes semuanya. Ini merah. Ini sama besarnya ya, tapi yang putih tadi lebih panjang ya. Ya. Subhanallah. Ya ini ya. Ini nanti tak kamera belakang ya. Tak kamera belakang biar jelas. Nah ini ya. Hasil membongkar kepompong ulat kecil yang isinya mustika ya. Ya. Ternyata isinya mustika unik, mustika merah delima netes. Keren-keren. Nah ini saya malah berpikir ya, bukan berpikir yang aneh-aneh khasiatnya apa-apa enggak. Saya berpikir subhanallah ini luar biasa. Kehendak Allah, atas kebesaran Allah, atas kehendak Allah, kuasa Allah.
Allah menghendaki terbentuknya semacam mustika di dalam kepompong. Jadi bukan ulat, tapi ulatnya jadi mustika. Entah prosesnya gimana, wallahu alam bisawab. Yang jelas itu adalah atas kehendak Allah, atas kebesaran Allah. Jadi ini lebih ke perenungan, kontemplasi tentang kebesaran Tuhan, bukan malah khasiat-khasiat aneh. Kalau saya ditanya khasiatnya apa, ya ini khasiatnya unik, jadi persiapan unik yang tidak ada di toko, gitu aja. Nggak berpikir entah daya tarik, pemikat, atau kekebalan, itu malah nanti salah paham dijadikan jimat, itu nggak boleh. Jadi ini atas kehendak Allah. Dan tentunya sahabatku, Allah menghendaki begini tidak sia-sia. Apakah tujuan Allah menghendaki mustika ini apa? Kepompong ulat ini kok jadi mustika, isinya seperti ini ya? Ya tentunya ada manfaat, ada khasiat ya. Sebab Allah itu tidak menghendaki terjadi sesuatu dengan sia-sia saja. Atau di dalam dunia filsafat dibilang Tuhan itu tidak bermain dadu, hanya kebetulan atau kebetulan saja, tidak. Tapi di situ ada maksud, ada manfaat, ada khasiat yang Allah kehendaki. Intinya dia menciptakan apapun tidak sia-sia, termasuk apalagi sebegitunya ini ya. Sedemikian ini Allah menciptakan kepompong isinya mustika unik seperti ini ya. Kan tidak mungkin sedemikian mungkin Allah tanpa tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, tidaklah kau menciptakan hadza ini segala makhlukmu dengan sia-sia. Tentunya ada tujuannya. Nah tujuannya ini karena bahannya unik seperti ini, bahkan tidak bisa dinalar, prosesnya aja kepompong kok ada mustikanya. Tentunya khasiatnya apa, manfaatnya apa, tidak sia-sianya itu apa. Lah ini yang dipahami oleh orang-orang tertentu. Ini yang perlu kita gali pemahamannya, bahkan kita eksplorasi apa tujuan Allah gitu ya. Karena memang prosesnya juga aneh, maka mungkin khasiatnya juga kayak aneh juga gitu nantinya ya. Nah itu nanti kalau kita membahas khasiat ini malah nanti banyak yang salah paham. Yang jelas Allah tidak sia-sia menciptakan hal ini. Setidaknya ini ketidaksiasiaannya adalah menunjukkan bahwa ini adalah ada sesuatu yang dinalar logika. Ada suatu kejadian atau suatu proses penciptaan alam yang memang adanya itu aneh gitu lah. Anggap misteri ya, kayak ini kan. Prosesnya di dalam kepompong ada mustika. Jadi ini bukan jimat, justru kita ada kontemplasi. Long ini kita akui ini kebesaran Allah, ciptaan Allah, kok malah jimat. Ya. Setidaknya ini adalah membuktikan ini kebesaran Allah. Dan kita pada hal ini aja sudah tidak bisa menjangkau nalar kita ya. Kok sebegitunya kepompong ada mustikanya dan bentuk dengan rupa yang kita tidak pikirkan sebelumnya itu. Nah, ini kayak ulat ya, kepalanya merah ya. Bayangkan, indah ya, unik ya. Ini merah ya. Merahnya sama, jenisnya sama merah. Cuma ini merah semua. Ini netes. Netes ini agak semacam tetes air gitu bentuknya kayak gini, netes. Ya seakan-akan mungkin panjang itu nih ya. Netes. Nah, ini kan netes. Nah, ini ujungnya netes. Ini lebih muda kayaknya, lebih terang warnanya yang di ujung. Berarti kan kayak muda, hidup, makin berkembang gitu. Netes namanya, jenis netes, mustika netes. Ini jenis mustika merah terima ya. Bisikannya seperti itu, petunjuknya seperti itu. Nah malah saya kalau bisa saya berpikir, saya penasaran ini misteri alam yang perlu kita ungkap secara ilmiah. Nah ini malah perlu diadakan penelitian ilmiah tentang fenomena kepompong alam yang isinya malah mustika perhiasan seperti ini. Itu saya menarik untuk saya pikirkan gitu loh. Mungkin ada teman-teman akademisi ya yang pembahasan keilmuannya terkait dengan ini, alam apa, bagian apa ya, apa jurusan apa. Di kalangan akademisi teman-teman ini tertarik untuk diteliti lebih jauh secara ilmiah. Kok bisa-bisanya ini terbuat dari bahan apa gitu ya. Karena terjadinya di kepompong. Kalau di alam, di batu, di bumi mungkin terjadinya apa, proses apalah tentang ilmu geologi ya, sehingga tercipta permata kayak gitu, kayak juga mutiara itu di lautan, itu kan proses di bumi ya. Ini kok di kepompong di atas itu loh. Dan ini bahannya dari apa gitu ya. Apa memang ulat itu memadat mengeras dengan beberapa waktu tertentu? Itu perlu diteliti. Dengan warna yang sedemikian unik, aneh begini, ujungnya merah kemudian putih.
dan lebih mudah lagi, warnanya lebih cerah lagi kayak netes begini ya. Ini perlu diadakan penelitian ilmiah malah, bukan malah berpikir yang aneh-aneh atau bahkan mengklaim syirik, percaya diri ini syirik apa. Enggak, justru kita harus berpikir bagaimana secara ilmiah kalau diadakan penelitian. Karena ini ujungnya agak merah banget ya, kayak menyala ya, kayak menyala ya ini ya, aneh ya. Justru dipikir ini gimana secara ilmiah kok bisa segitunya. Kita pakai nalar prosesnya atau bahannya atau kekerasannya ya, gitu ya. Karena memang ini aneh ya, perlu diadakan teman-teman. Sekali lagi, justru kita malah, saya berpikir secara pribadi, berpikir bagaimana kita kaji atau teliti secara ilmiah. Jadi teman-teman yang akademisi masih sedang di akademisi, mungkin ada bagian yang ini ya, ini perlu diteliti. Ini belum ada yang mengkaji soalnya. Ini misteri alam yang luar biasa ketika kita bahas secara ilmiah. Nanti kita ditemukan nanti ketika melaksanakan proses penelitian secara ilmiah, kajian ilmiah, nanti ditemukan ini bahannya apa, kekerasannya apa, prosesnya apa, dan tentunya mungkin sampai tahu manfaat khasiatnya gitu ya. Biar tidak sedikit sirik, tidak parahnya sudah negatif duluan biasanya kalau sudah aneh begini ya. Padahal bisa dikaji secara ilmiah kalau mau gitu ya. Jadi ini teman-teman saran saya, dan saya juga penasaran, mungkin ada yang masih ada di akademisi dan terkait dengan hal ini, entah jurusan apa, ini menarik untuk bahas bagaimana sisi ilmiah, kajian ilmiahnya di lab ya, diteliti secara ilmiah. Oke, demikian sahabat-sahabatku, ini kepompong berisi mustika. Ternyata kepompong tidak hanya berisi musik kuning ya, tapi isi mustika, tapi kepompong yang jenis kecil begini. Mustikanya tidak ketahuan apa, ini tidak ketahuan bentuknya ya. Ini ada ini ya, entah merah entah biru, bentuknya apa nggak tahu. Ini juga ya. Ini juga masih ada tangkainya, ini juga ya, masih alami ya. Ini tinggal 4 ya, saya dapat 6 kemarin. Sebetulnya banyak, cuma yang isi ini ya, ini 2 sudah dibongkar ya. Ini tak kembalikan lagi ya, ini ke sini. Oh ya, nanti tak kamera belakang biar jelas. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih ya. Tak lanjut kamera belakang biar jelas. Oke, sekarang pakai kamera belakang ya biar jelas. Ini yang tadi ya, ini isinya tadi yang ini. Nah, ini yang unik ya, warnanya berjelas ya. Ini merah ya, putih merah kayak bentuk ular ya. Ya ini di ujungnya ya, makanya disebut netes karena begini, netes kayak semacam air ini ya. Ujungnya kayak netes dan lebih cerah, seakan-akan lebih muda ya. Nah ini kepala, jadi kayak semacam ular ya. Ini kepalanya merah, ini merah nih karena bias cahaya ya, ini agak gelap. Tentunya ini yang ini ya. Oke. Nah ini malah merah, ini bias cahaya gelap warnanya. Ini merah ya, ini netes juga, ini ujungnya lebih muda warnanya. Ini jenis netes ya, mustika MD netes. Ini jenis MD netes, bisikannya secara abad ini ya. Ini semua ini isi mustika merah delima netes. Gak tahu jelasnya, belum dibuka, yang 4 belum dibuka ya, yang dibuka 2. Nah ini tempatnya ini. Nah netes semua ini, unik ya. Ini kayak ular ya, ini kepompong kecil, kepompong ular ya, yang ada di semak-semak itu. Nah, kalau ini yang besar kan, kepompong yang isi kuning. Nah, ini besar, masih ada tangkainya. Ini juga masih ada tangkainya. Ini kotor di semak-semak ya. Ini tinggal ini masih ya, unik ya. Nanti saya kamera lagi di depan ya, ini di dalam ruangan tempat sholat saya ya. Gelap ya. Coba pakai lampu. Nah ini agak muda ya ujungnya, ini lebih muda ujungnya ya. Nah, lain ya ini ya. Nah ini merah ya. Oke. Nah kan unik kan. Nah ya, ini kepalanya merah ya, sisi kepalanya merah ya. Unik ya ini ya. Ini bukan tempelan ya, ini ya, alami, siap diuji ilmiah ya. Makanya saya penasaran, kalau bisa teman-teman akademisi, saya pinjamkan, saya siap ini dibongkar total ya untuk penelitian ilmiah ya. Perlu teman-teman dikaji secara ilmiah. Saya siap saya kasihkan ya, demi kepentingan ya. Karena ini belum ada yang meneliti ya. Wah ini ujungnya netes, makanya disebut mustika netes karena neteskan air, kayak air. Ini ujungnya lebih muda ya, seakan-akan berkembang dan lebih muda ini, bercahaya, unik ya. Jadi ulat, kayak semacam ulat, jadi mustika. Ini tadi tempatnya. Nah ini yang ini merah, juga jenis netes. Nah ini
jenis. Nah, ini ujungnya lebih muda ya, seakan-akan berkembang ya. Nah, itu ya. Nah, ini tempatnya. Oke, ini sahabatku ya. Nanti saya rekam di depan, di halaman terbuka ya, kayak apa warnanya biar lebih jelas ya. Nah, ini sahabatku di ruangan terbuka ya. Ini kalau di ruangan terbuka di depan halaman ya ini. Jadi warnanya merah ya. Karena ini memang jenis mustika MD alam ya. Kepompong. Mustika MD merah delima netes kepompong. Nah, ini belum tak buka yang satunya ini ya. Nah, ini tetap ya. Tapi tetap agak begitu jelas ya. Ini warnanya merah ya. Ini unik betul kayak ulat ya. Semuanya jenis netes ya. Jenis netes. Keren ya. Ini masih di tangkainya. Belum saya buka. Subhanallah. Ini kebesaran Allah. Di alam raya terjadinya kepompong yang kecil, kepompong ulat yang berisi mustika. Jadi bukan ulat tapi mustika. Ya. Unik. Nah, ini masih ada ya. Oke, demikian sahabatku. Unik ya.